Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita lagi ada di awal bulan nih ya. Dan seperti biasa di video aku tuh kalau di awal bulan suka banget ngomongin tentang masalah duit dan duit lagi. Oke, sebelum kita lanjut untuk video budget bulan Juni 2021, sebelumnya aku pengen review dulu. Ini ada tongsis yang baru aku beli di toko dekat rumah ya. Aku bilang dekat rumah karena masih satu wilayah, bukan dibeli online gitu. Sebenarnya kalau kita mau bandingin harga, lebih murah online daripada kita beli offline. Kalau di online itu mungkin sekitaran perbandingannya itu 30.000 sampai dengan 40.000 dapat lah, lebih mahalan di toko deket rumah daripada yang online. Tapi karena lagi buru-buru jadi aku langsung beli aja di toko dekat rumah gitu. So guys, ini modelnya lebih ke tongsis ya, tapi karena dia multifungsi jadi aku kepincut pada pandangan pertama. Modelnya imut, terus juga ringan, ukurannya juga cuman sejengkal tangan aku loh guys. Dan so enak banget dibawa kemana-mana kalau kita mau ngevlog gitu. Bisa disimpan di kantong juga atau di tas yang kecil sekalipun. Materialnya itu terdiri dari stainless steel, dan untuk holdernya sendiri atau dudukan HP-nya itu bisa melebar sampai dengan 7,6 inci loh. Biasanya kan HP itu sekitar 6 inci ya lebarnya, tapi kalau kalian punya lebih dari itu bisa masuk atau bisa muat. Panjangnya sekitar 19 cm. Kamera angle-nya adjust up to 120 rotasi, jadi dia bisa mutar sampai dengan 120 rotasi ya. Dan kalau misalkan kita tarik, panjangnya itu bisa sampai dengan 70 cm. Nah kayak gini loh teman-teman. Jadi buat kalian yang punya hobi selfie, ini cocok banget buat kalian ya, biar nggak repot, ukurannya kecil. Nah ini terus juga ini ada stand kaki atau tripod di bawah ya, jadi dia posisinya bisa berdiri. Nah ini teman-teman, aku mau coba tes pakai HP yang aku punya, dan ini ada remote kontrolnya juga. Jadi kalau misalkan pengen selfie, kita nggak harus capek-capek pegangin atau tekan tombol di layar, atau kita ngesetting untuk waktu dari kameranya. Kita tinggal menyalakan bluetoothnya, kita connect sama HP-nya aja. Untuk harganya sendiri teman-teman, kalau kita buat perbandingan itu sebenarnya kalau ini harganya di toko itu aku belinya 75, tapi pas aku cek di toko online ini harganya 37 lebih ya, 37-an ribu gitu harganya. Jadi emang beda jauh. Dan aku juga beli tongsis ini karena emang kebutuhan ya, karena tripod atau gorilla yang aku punya sebelumnya itu udah rusak, jadi nggak layak pakai lagi. Oke teman-teman, sekian review tongsis dari aku ya. Kalau misalkan kalian yang belum punya barang seperti ini, kalian wajib punya, apalagi buat kalian yang suka vlog, suka bikin konten, ini wajib banget buat teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita lanjut untuk video budget Juni 2021, please subscribe, terus juga like serta komen video ini ya teman-teman, biar video aku bisa terus berkembang. Oke, sekarang kita sudah berada di bulan Juni dan ada di minggu pertama di bulan Juni ini teman-teman. Gimana, apa kabar buat kalian semuanya? Gajiannya udah belum ya? Kalau udah, ayo sudah waktunya kita buat budget untuk bulan Juni. Sebelumnya untuk budget itu dibuat dari akhir-akhir bulan ya. Jadi untuk di awal bulan sudah bisa kita pilah-pilah, sudah kita bisa masukkan di posnya masing-masing. So guys, untuk budget bulan Juni yang aku punya ini tidak terlalu banyak perbedaan dari bulan-bulan sebelumnya, karena memang pengeluaran dan juga pemasukan yang aku lakukan di bulan-bulan kemarin dan bulan-bulan sebelumnya itu sama gitu ya. Cuma mungkin bedanya itu di bulan April dan juga di bulan Mei kemarin, karena berhubung lagi bulan Ramadan terus juga bertepatan dengan Lebaran, jadi di situ agak-agak berubah dikit ya. Oke teman-teman, kita mulai dengan pendapatan. Untuk pendapatan sendiri masih sama seperti kemarin, masih dari suami. Gaji suami itu setiap bulannya yang aku terima itu sekitar 3.500.000. Belum ada penghasilan lain selain dari gaji yang diterima oleh suami. Mudah-mudahan tetap ada rezekinya ya dari tempat lain gitu. Dan aku juga suka nulis di bawahnya itu penghasilan sampingan. Kenapa? Karena selalu berdoa untuk kolom penghasilan sampingan itu pasti bakal terisi nantinya, insya Allah.
Yang berikutnya teman-teman ada pengeluaran. Di bagian pengeluaran ini pertama-tama yang aku lakuin itu selalu aku poskan untuk di awal itu untuk tabungan ya. Jadi kita itu harus menabung di awal. Kalau menabung di akhir itu pasti tidak akan ketemu atau tidak akan ada sisanya. Dan untuk di tabungan ini sebenarnya teman-teman ada yang berkurang ya. Kalau untuk dana bangun rumah itu atau simpanan untuk bangun rumah itu biasanya di tiap bulan aku poskan itu bisa sampai 1 juta tiap bulan. Terpaksa ya, dengan sangat terpaksa aku harus turunkan menjadi 600.000. So it's okay ya, selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan ada rezekinya nanti gitu. Yang penting aku tetap menyisihkan untuk nabung-nabung bisa buat melanjutkan pembangunan rumah. Terus juga ada dana darurat nih. Dana darurat tetap aku siapin ya, dana darurat atau dana jaga-jaga lebih tepat istilahnya ya. Dana jaga-jaga ini aku pasang di sini 150. Kita nggak pernah tahu kondisi kita ke depannya seperti apa. Terus yang selanjutnya ada sedekah. Untuk sedekah aku poskan sekitar 200.000. Oke, lanjut teman-teman, urutan kedua setelah tabungan yaitu ada tagihan-tagihan. Jadi kalau kalian punya cicilan, terus juga pembayaran lampu setiap bulan, air, PDAM, jadi ini masuk di sini ya teman-teman. Jadi untuk aku pribadi untuk kontrakan itu aku bayar 300.000 dan tak ada yang berubah. Lanjut ada listrik. Terus listrik ini sebenarnya teman-teman untuk penggunaan listrik di setiap bulan yang aku pakai itu alhamdulillah ya, dari mulai sudah setahun lebih, tidak lebih dari 100.000 pemakaian. Bahkan beberapa bulan kemarin itu sempat gratis juga, dan bahkan di bawah 50.000 ketika subsidi dari pemerintah dicabut gitu. Jadi aku bayarnya tidak lebih dari 50.000. Jadi alhamdulillah hemat di listrik. Terus ada BPJS dan internet atau pulsa. Lanjut untuk kebutuhan variabel. Di sini kebutuhan variabel itu yaitu kebutuhan yang selalu berubah-ubah dan kita bisa menyesuaikan. Dan untuk kebutuhan variabel ini aku poskan seperti di bulan kemarin. Seluruh kebutuhan belanja bulanan itu aku totalkan sekitar 680.000, termasuk popok anak juga di situ ya. Beras, terus sabun-sabun, pokoknya semuanya di situ untuk di belanja bulanan. Selanjutnya untuk belanja mingguan ini di tiap minggu aku harus mengeluarkan sekitar 160.000 di tiap minggunya untuk belanja mingguan seperti sayur-sayuran dan juga lauk-lauk ya. Jadi udah gabung di situ semuanya. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau ada yang bilang itu nggak cukup, ya dicukup-cukupin aja. Gimana kita bisa belajar untuk bisa berhemat. Terus berikutnya ada gas LPG sama seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu 80.000 di 80.000 untuk 4 kali penukaran. Nah, ini yang bertambah di sini ada transport, karena ternyata aku juga butuh transport mau kemana-mana. Dan juga ini ada jajan anak. Nah, jajan anak ternyata anakku yang umur 2 tahun lebih itu tiap hari selalu minta dibelikan susu di kios langganan depan rumah. Jadi mau tidak mau aku harus siapkan budget untuk itu. Teman-teman, kita itu harus bisa bersikap realistis pada keuangan rumah tangga. Jika belum pernah mencatat pengeluaran selama ini, maka inilah saatnya untuk mulai mencatat ya. Dengan mencatat pengeluaran, maka kita bisa mengetahui berapa banyak uang yang sebenarnya dikeluarkan untuk kebutuhan dan juga keinginan kita. Dan setelah itu teman-teman, setelah membuat daftar dan juga menulis hasil analisis pengeluaran rumah tangga, coba kita praktekkan saja. Kita bisa mulai setelah kita gajian. Kita bayar semua tagihan wajib di awal bulan, kemudian kita tulis semua pengeluaran sekecil apapun bentuknya ya, walaupun itu hanya 500 perak. Ini bisa membantu kita untuk bisa konsisten menuliskan segala pengeluaran rumah tangga. Akan sangat mempengaruhi penyusunan anggaran secara keseluruhan. Kita bisa terbiasa mengabaikan pengeluaran kecil yang mungkin sebenarnya menjadi besar jika dijumlahkan. Dan yang paling penting teman-teman, jangan lupa untuk menabung ya. Itu penting sekali untuk menabung, terutama untuk masa depan keluarga kita. Utamakan dana darurat, dana pensiun, dan juga sekolah anak. Teman-teman juga harus bisa menyisihkan sebagian uang untuk ditabung agar tidak boros.
Oke, tak terasa kita sekarang sudah ada di ujung video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sampai di ujung video ini ya. Mudah-mudahan apa yang aku share kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, atau setidaknya kalian bisa lihat atau bisa menginspirasi kalian ya untuk bisa menjadikan hidup lebih baik lagi dalam mengatur keuangan. So, thank you buat teman-teman ya yang sudah dukung channel ini, dan buat yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, terus juga kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.